Bab 2311. Suasananya sangat menyedihkan. Steve tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Sean, apakah Paman Damien benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda motif?" Sean menggelengkan kepalanya. "Kami tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dan justru karena mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh, maka segalanya tampak mencurigakan. Sebelumnya, kakek bilang kalau Paman Damien sering mengunjunginya. Mungkinkah Paman Damien sedang mengincar rumah keluarga?" Tebak Nicole. Lagi pula, Miley dan Karen telah mengincar aset Tuan Riddleser. Mereka tidak berhasil mendapatkan satu pun saham perusahaan, maupun hak warisan dari keluarga Riddle. Mereka pasti sangat ingin mendapatkan sesuatu. Tapi apa yang Paman Damien inginkan dari rumah keluarga? Kakek tidak akan mengizinkannya. Steve masih bingung. Nicole mengerutkan kening. Memang benar tidak ada barang di rumah besar yang bisa diambil Paman Damien dengan mudah. Kalau dia benar-benar mengincar sesuatu, pastilah itu adalah sesuatu yang tidak diperhatikan oleh Tuan Riddleser. Jadi, apa yang tidak diperhatikan kakek? Di rumah keluarga, ada tiba-tiba, Nicole teringat sesuatu, dan matanya menjadi gelap. "Sertifikat tanah milik keluarga," ucap Sean pelan. Melihat Sean telah sampai pada kesimpulan yang sama, Nicole mengangguk setuju. Itu tampaknya hal yang paling mungkin. Steve menggertakkan giginya. Dia benar-benar punya nyali untuk memikirkan hal itu. Damien sebenarnya mengincar rumah keluarga itu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia kemungkinan besar akan marah dan jatuh sakit lagi. Pandangan mereka hanya tertuju pada uang, kata Nicole dingin. Tapi apa yang akan dia lakukan jika dia berhasil mendapatkan rumah keluarga? Nicole masih bingung tentang hal itu. Meskipun Damien adalah orang yang tamak, dia tidak akan membuatnya terlihat jelas. Mungkin Everett akan bertindak, tebak Nicole dengan tatapan serius. Ia menoleh ke arah Sean. Kemudian, Sean mengangguk. "Aku akan meminta anak buahku untuk mengawasinya." Apa yang sedang mereka rencanakan sekarang? Bukankah sudah cukup bagi mereka untuk bermitra dengan Harvey dalam mengincar perusahaan Paman Dillon? Steve sedikit marah. Orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Tatapan Nicole menjadi gelap saat dia berbicara dengan serius. Mereka cukup berani untuk mencoba membunuh kakek. Apakah menurutmu mereka akan puas hanya dengan mendapatkan Dilkop? Seluruh ruangan hening. Mereka tahu bahwa itu tidak cukup bagi Damien. Lift sudah sampai di lantai dasar. Setelah mereka bertiga keluar, mereka menuju mobil masing-masing. Karena semua orang berkumpul di rumah keluarga, Nicole telah memberitahu Jared agar tidak menjemputnya. Ia meminta Jared untuk menemani Nolan dan Lana karena ia akan menumpang mobil bersama Sean dan Steve. Samuel tidak akan hadir karena dia belum pulih. Ibu dan ayah seharusnya memberitahu Stanley dan Spencer tentang hal itu. Mereka akan pergi sendiri. Kurasa kita bisa langsung ke sana dan menemui mereka di sana. Steve melirik jam sambil berbicara. Kurasa Spencer tidak akan ada di sana. Nicole mengingat Lulu pernah berkencan dengan Spencer. Mereka berdua pasti sedang berkencan romantis saat itu. Apakah dia sibuk? Tanya Steve sambil mengernyitkan alisnya. Jika dia tidak datang, ya sudahlah. Kau sepertinya tidak pernah peduli padanya, kata Sean dengan tenang. Lagi pula, pertemuan malam itu tidak dimaksudkan sebagai reuni. Dibantah oleh Sean, Steve mengangkat bahunya. Aku hanya bertanya. Meskipun mereka tahu bahwa Damien sedang memasang jebakan untuk mereka, Steve merasa jelas bahwa mereka tidak ada di sana untuk bertarung. Jadi, tidak ada gunanya mengumpulkan banyak orang di sana. Bab 2313. Sebelum keponakannya sempat menolak lagi, Gloria berkata, "Nicole, kamu harus mengunjungi Paman Dexter saat kamu senggang. Bagaimanapun, tidak sopan jika tidak menerima kebaikan seseorang." Gloria merasa bahwa Dexter dan keluarganya tidak memiliki niat buruk terhadap mereka, jadi tentu saja mereka harus membangun hubungan yang baik. Pada akhirnya, mereka adalah keluarga. Mendengar saran Gloria, Nicole memutuskan untuk menerima undangan tersebut. "Baiklah kalau begitu. Aku akan membawa orang tuaku." "Haha, tentu saja. Semakin banyak semakin meriah. Ajak saudara-saudaramu untuk ikut juga." Dexter menanggapi sambil tertawa. "Kita semua di sini untuk mengunjungi kakek,
dan kalian malah membuat keributan sambil mengabaikan kakek. Sikap macam apa ini? Raine mengejek dan mencemooh mereka. Nicole mengernyit sedikit dan berpikir, Raine benar-benar suka mempersulitku. Dia bahkan akan berpura-pura di depan kakek dan bersikap seolah-olah dia peduli padanya. Aku khawatir dia hanya akan bisa menipu dirinya sendiri dengan berpura-pura seperti ini. Nicole menatap Raine dengan dingin, dan bertanya, bukankah kita berkumpul di sini karena Paman Damien ingin mengumumkan sesuatu? Jadi, kita sebenarnya di sini hanya untuk mengunjungi kakek. Tentu saja kami di sini untuk mengunjungi kakek. Apa ada urusan lain? Saat Raine berbicara, dia melotot ke arah Damien dan keluarganya dengan tidak puas. Hubungan antara kedua keluarga sudah dipastikan. Oleh karena itu, Raine sama sekali tidak ingin menghadiri pertemuan itu. Namun, dia khawatir akan kehilangan beberapa berita. Jadi, dia memaksa dirinya untuk hadir dan mencari tahu. Everett tentu saja menangkap tatapan tajam Raine. Ia menyipitkan matanya, tetapi segera menyesuaikan diri kembali seperti biasa. Raine, kurasa sebaiknya kita mendengarnya langsung dari Paman Damien. Lagi pula, kita tidak yakin apa yang sedang terjadi. Snow berpura-pura bersikap perhatian. Dia tampak menyelamatkan Raine dari rasa malu, padahal sebenarnya, dia juga sedang menguji Damien. Bagaimanapun juga, Damien dan keluarganya bertingkah aneh. Mereka tiba-tiba mengumpulkan seluruh klan tetapi tidak mengungkapkan alasan utamanya. Sebenarnya, aku mengumpulkan semua orang di sini hanya untuk bersenang-senang. Hanya saja, kurasa ayah mungkin merasa kesepian karena sendirian cukup lama. Itu sebabnya aku menyarankan semua orang datang ke sini. Damien tersenyum saat berbicara. Dia tampaknya melakukan ini semata-mata demi Tuan Riddlesir. Senyum dingin terbentuk di wajah Nicole saat dia menganalisis niat semua orang. Orang-orang ini, Raine datang ke sini hanya untuk memprovokasiku. Snow tidak semurni yang dia pura-purakan. Mengenai Paman Damien, aku bahkan lebih yakin bahwa dia mengumpulkan semua orang untuk tujuan lain. Karena semua orang sudah datang dan Damien belum mengumumkan apapun, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Yaitu membuat kamuflase. Damien bermaksud menggunakan orang-orang ini sebagai alat untuk menutupi kesalahan. Lagi pula, akan sulit untuk mengatur situasi dengan begitu banyak orang di sekitar. Jika mereka berencana untuk melakukan sesuatu, ini akan menjadi kesempatan yang sempurna bagi mereka. Dan dengan begitu banyak orang di sini, siapapun dapat dengan mudah dijadikan kambing hitam. Itu benar-benar rencana yang bagus. Nicole mencibir. Namun sayangnya, dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Nicole menoleh dan menatap Sean. Kemudian, dia mengangguk pelan. Sean menjawab setelah dia mengerti isyarat itu. Nicole mengalihkan pandangannya, lalu menoleh dan menatap Raine dan Snow. Karena Paman Damien adalah dalangnya, aku akan memberinya kesempatan untuk mempersembahkan pertunjukannya. Nicole tiba-tiba berbalik, dan Raine pun menjadi pucat. Raine kembali tenang dan berkata dengan marah, apa yang kau lihat? Tidakkah kamu merasa tersisih tadi? Kupikir kamu ingin mengobrol denganku. Nicole menjawab dengan polos. Kapan aku bilang aku ingin mengobrol denganmu? Raine menatap Nicole dengan tajam. Lalu, apa yang baru saja kau coba katakan? Kau mencoba menjebakku, tanya Nicole dengan ekspresi marah. Wajah Raine kembali pucat. Dia menggertakkan giginya dan menjawab dengan nada menyedihkan, aku hanya mengingatkanmu untuk tidak mengabaikan kakek. Bab 2314. Karena kamu sangat peduli pada kakek, aku tidak mengerti mengapa kamu tidak mengunjunginya akhir-akhir ini. Nicole mengerutkan keningnya sambil berpikir. Aku tidak butuh perhatian palsu mereka, gerutu Tuan Riddlesir dengan nada tidak puas. Wajah Raine memucat, dan dia hanya bisa menjelaskan dengan senyum kaku, kakek, hanya saja sibuk aku dengan pekerjaan akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk datang. Kalian, cabang kecil, lebih sibuk daripada kantor pusat, kata Tuan Riddlesir, menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia sebenarnya tidak membutuhkan orang-orang ini untuk mengunjunginya, agar tidak membuatnya marah. Namun, dia lebih tidak menyukai perhatian palsu ini.
Di bawah pertanyaan tegas dari Tuan Riddle, Sir, wajah Raine berubah pucat dan memerah secara bergantian. Ia merasa seperti sedang terbakar, seolah-olah Tuan Riddle, Sir, mengatakan bahwa ia tidak sebaik Nicole. Kakek, justru karena kita tidak sekompeten Nicole, maka kita harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Aku harap kakek tidak marah, James menjelaskan dengan rendah hati. Tuan Riddle, Sir, mencibir dan menahan diri untuk tidak mengatakan apapun lebih lanjut. James diam-diam menghela napas lega. Ia tahu bahwa meskipun Tuan Riddle, Sir, tidak mengatakan apapun, ia tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Selama ia memuji Nicole, Tuan Riddle, Sir, akan senang. Kenapa kamu berkata begitu? Raine bertanya kepada James dengan suara pelan. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak senangnya. Bukan saja Tuan Riddle, Sir, mempermalukannya di depan Nicole, tetapi kini James juga meremehkannya. Jika aku tidak mengatakannya, kakek tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja, bisik James sambil memegang tangan Raine dengan lembut. Tampak seolah sedang menghibur Raine, mereka tampak seperti pasangan yang penuh kasih sayang. Yang lain tidak terlalu memperdulikannya dan tidak lagi memerhatikannya. Namun, mata Nicole sedikit membuka saat ada sedikit rasa dingin yang melintasi matanya. James memang tidak bisa diremehkan. Hanya dengan beberapa patah kata, ia berhasil menenangkan Tuan Riddle, Sir, dan masalahnya masih berlanjut. Ia bahkan tidak setuju dengan dirinya sendiri, dan kemampuan beradaptasi seperti itu sungguh mengejutkan. Raine, kakek akan mengerti bahwa kita baru di perusahaan ini, jadi dia tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Saya yakin kakek juga akan mengerti bahwa kita tidak bisa sering mengunjunginya karena pekerjaan. James menghibur Raine sebelum menatap Tuan Riddle, Sir. Kakek, ini memang salah kami. Kami akan lebih sering mengunjungimu mulai sekarang, kata Snow lembut dengan sikap yang lembut dan patuh. Sibuk saja dengan pekerjaanmu, nada bicara Tuan Riddle, Sir, tetap acuh tak acuh. Dia tidak banyak bicara. Baginya, mungkin lebih baik tidak kembali. Raine merasa tidak enak hati saat melihat antusiasme dan sikap dingin kakeknya. Dia hanya bisa bertahan dan melanjutkan. Sebenarnya, meskipun kami tidak datang, kami tetap mengkhawatirkanmu, begitu juga ibu dan ayah. Khawatir? Iya, Tuan Riddle, Sir, tetap tenang. Mengetahui bahwa mereka membujuknya membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Wajah Snow sedikit pucat, merasa sedikit terkekang saat ia menggigit bibir dan menatap Dillon dan Karen. Ia tidak tahan Nicole meremehkan keluarganya, jadi ia membela Raine. Tetapi sekarang, segala sesuatunya tampak menjadi rumit, dan Tuan Riddle, Sir, sepertinya memercayai Nicole. Bab 2315. Ayah, apa yang dikatakan Snow benar. Kalau saja Damien tidak meminta kami untuk kembali hari ini, kami pasti sudah berencana untuk mengunjungimu beberapa hari lagi, kata Dillon. Tuan Riddle, Sir, mendengus, tidak percaya dengan kata-kata Dillon. Ia merasa senang selama mereka tidak ingin menyakitinya. Kakek, memang benar mereka khawatir padamu, Nicole tiba-tiba angkat bicara. Semua orang di ruangan itu menatap Nicole dengan heran. Mereka tidak mengerti mengapa dia mau berbicara untuk keluarga Dillon. Tuan Riddle, Sir, juga bingung dan menatap Nicole, bertanya, begitukah? Tentu saja, kata Nicole dengan tenang dan percaya diri. Snow menyipitkan matanya karena curiga. Apa yang sedang Nicole coba lakukan sekarang? Sambil tersenyum tipis, Nicole melanjutkan, kemarin di acara amal, aku melirik sebuah gesper perdamaian dan berencana untuk menawar sebagai hadiah untukmu, kakek. Namun, tanpa diduga, Snow memenangkan tawaran itu. Kurasa dia juga ingin memberikannya kepadamu. Sean melihat ekspresi licik Nicole dan ikut bermain. Aku ingat persaingan untuk gesper perdamaian itu cukup ketat. Ternyata, kalian berdua yang bersaing untuk berikan hadiah untuk kakek. Begitu ya, aku jadi bingung sampai berpikir sendiri, kenapa orang-orang mau menawar begitu keras untuk mendapatkan sabuk perdamaian. Steve menambahkan sebelum melihat ke arah Snow. Yah, pada akhirnya, kau menang. Kurasa ini artinya bahwa kamu adalah cucu yang paling berbakti di keluarga Riddle. Snow tidak berdaya saat dia menjawab sambil tersenyum, ya.
Kupikir memberikannya pada kakek adalah pilihan terbaik, tapi aku tidak tahu kau juga berniat melakukan hal yang sama. Kalau aku tahu, aku pasti akan memberikannya padamu, kata Snow dengan sedikit rasa bersalah. Menurutku, memberikannya kepada kakek juga merupakan ide yang bagus. Paman Dillon baru saja mengatakan bahwa dia berencana untuk berkunjung, jadi kurasa saat itu kamu memang berencana untuk memberikannya kepada kakek, kan? Kata Nicole dengan sopan. Snow dengan enggan setuju, ya, benar. Nicole tersenyum saat melihat betapa dipaksakan, enggan, dan patah hati Snow. Nicole telah mencapai tujuannya, jadi dia tidak ingin repot-repot dengan keluarga Dillon lagi. Merasa senang, dia mengalihkan pandangannya kembali untuk mengobrol dengan Elar. Keluarga Dillon kesal setelah ditipu tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah bersikap tenang. Dillon tersenyum pada Ten Riddle Sir, dan berkata, Ayah, kurasa ada terlalu banyak orang di sekitar sini hari ini, dan itu agak berlebihan. Jadi, kupikir akan kubawakan ini kepadamu lain kali. Terima kasih. Ekspresi Tuan Riddle Sir tetap acuh tak acuh. Tampaknya dia tidak terlalu senang dengan hadiah yang mereka berikan. Wajah Karen tampak sangat tidak sedap dipandang saat dia melotot ke arah Nicole. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa Nicole telah melakukannya dengan sengaja. Ini $3 juta. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Namun, dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Mengatakan bahwa itu bukan untuk Tuan Riddle Sir. Itu akan lebih memalukan. Selain itu, Ten Riddle Sir kesal dan bersikap waspada terhadap mereka. Jika mereka enggan memberinya sabuk pengaman itu, keadaan akan semakin buruk. Tuan Riddle Sir, makan malam sudah siap, kata kepala pelayan itu. Setelah melirik semua orang, Tuan Riddle Sir berkata, ayo makan. Tak lama kemudian seluruh keluarga berkumpul di ruang makan, dan ruangan yang tadinya kosong tiba-tiba menjadi ramai. Setelah semua hidangan disajikan, Tuan Riddle Sir mengundang semua orang untuk mulai makan. Bab 2316. Meskipun mereka memiliki keluarga besar, setiap orang memiliki pikirannya sendiri, dan suasana di meja makan tidak sesantai yang seharusnya. Kadang-kadang, ada yang mengobrol dengan suara pelan, tetapi sebagian besar waktu, mereka makan dalam diam, sehingga menciptakan suasana yang agak menyesakkan. Damien, kamu meminta kami semua untuk kembali, tapi kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Dillon merasa tertekan oleh tatapan Tuan Riddle Sir, jadi dia mencoba mengalihkan perhatian semua orang. Saya sering pulang akhir-akhir ini dan merasa rumah masih terasa kosong karena saya sendirian. Jadi, saya ingin semua orang kembali dan menghidupkan suasana. Damien menjawab dengan tenang, memahami pikiran Dillon. Ekspresi Dillon membeku sesaat, kesal karena Damien tampaknya bertekad untuk meminta pertanggungjawabannya. Menyebalkan sekali. Ayo makan, kata Tuan Riddle Sir, tidak ingin mendengarkan pertengkaran mereka yang tak ada habisnya. Baiklah, ayo makan, jawab Dillon, memutuskan untuk tetap diam mulai sekarang dan bertindak seolah-olah dia tidak terlihat. Karena Dillon tidak berbicara, Snow tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan dan tidak berani bersuara. Raine, yang merasa putus asa, merajuk. Di sisi lain, James merawatnya dan berusaha membuatnya bahagia. Karen, yang merasa frustrasi dengan kesulitan seluruh keluarganya, marah besar dalam hatinya. Dia tidak tahan melihat keluarganya harus menanggung penghinaan seperti itu. Bagaimana kami bisa diperlakukan seperti ini? Dia mengatupkan giginya dan matanya berbinar. Lihat keluarga Daniel. Mereka jadi pusat perhatian. Pandangannya akhirnya tertuju pada Nicole. Ia pikir Nicole tidak akan bisa menikmati waktu bersama mereka, dan itu akan membuatnya merasa jauh lebih baik. Dengan rencana jahat yang terbentuk dalam pikirannya, Karen berdiri dan berpura-pura menyajikan sup kepada semua orang. Saya sudah mencicipi sup ini, dan rasanya cukup enak. Kalian semua harus mencobanya, katanya sambil memegang sendok sayur dan mangkuk, siap untuk disajikan kepada semua orang. Dia mengisi mangkuk dan menyajikannya kepada Tuan Riddle Sir. Saat dia sedang menghidangkan mangkuk kedua, sendok sayurnya terlepas dari tangannya dan dia berseru, "Ups!"
Aduh. Seketika, Nicole mencengkeram pergelangan tangannya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Apa yang terjadi? Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Nicole, khawatir. Karen tampak bingung dan berkata, apakah kamu terbakar? Ini semua salahku karena tidak memegang sendok sayur dengan kuat. Ayo panggil dokter untuk memeriksanya. Luka bakar bisa meninggalkan bekas luka. Bibi Karen, kenapa kamu? Steve ingin mengungkap rahasia Karen, tetapi Nicole menyela. Terima kasih atas perhatianmu, Bibi Karen, tapi tidak perlu memanggil dokter. Aku akan mencari kotak P3K dan mengurusnya sendiri. Pernyataan Nicole mengonfirmasi bahwa itu memang luka bakar, dan mata Gloria berair saat dia berkata, biar aku bantu mengatasinya. Tidak apa-apa, Bu. Ibu dan ayah tinggallah di sini dan temani kakek. Ini tidak serius, dan aku bisa mengatasinya sendiri, Nicole meyakinkan mereka. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian, Gloria bersikeras, ingin pergi bersamanya. Bu, aku akan pergi bersamanya. Sean berdiri dan memberi isyarat agar Gloria tetap tinggal. Baiklah, Sean, kau ikut saja denganku, jadi ibu tidak perlu khawatir, kata Nicole, mengikuti Sean saat mereka pergi. Gloria terus menatap Nicole saat dia pergi sementara Daniel menghiburnya dengan lembut, anak-anak tahu apa yang mereka lakukan. Jika Nicole bilang itu tidak serius, maka itu pasti tidak serius. Gloria mendesah tak berdaya lalu menoleh ke arah Karen. Karen, kenapa kamu tidak duduk saja? Sepertinya menyajikan sup bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Bab 2317. Karen tahu Gloria menyalahkannya dan berkata dengan nada tidak senang, aku hanya bersikap baik. Bukannya aku melakukannya dengan sengaja. Karen, tidak ada yang bilang kau melakukannya. Tapi kalau kau bahkan tidak bisa memegang sendok dengan mantap, kenapa kau tidak membiarkan orang lain melakukannya? Daniel kesal, jengkel karena Karen masih bisa bersikap sok suci setelah ia membakar seseorang. Biar aku saja. Emma datang menyelamatkannya saat ia menyadari suasana ruangan yang tidak menentu. Semua orang sedang makan bersama, dan tidak akan terlihat bagus jika mereka bertengkar di depan Tuan Riddlesir. Emma mulai menyajikan sup kepada semua orang sementara yang lain mulai tenang. Namun, suasana di ruangan itu malah semakin mencekam. Gloria, dengan wajah pucat, khawatir pada Nicole sementara Daniel dengan lembut menghiburnya. Jauh di lubuk hatinya, Karen cukup puas dengan situasi sekarang, tetapi dia tidak berani menunjukkannya dan berpura-pura tampak sedih. Padahal, dia melakukannya dengan sengaja. Tepat saat Nicole hendak mengisi ulang mangkuknya, Karen telah melepaskan sendoknya dan membiarkannya jatuh ke dalam mangkuk sup. Percikan sup itu tentu saja mendarat di lengan Nicole. Meskipun cipratan air panas itu tidak meninggalkan bekas luka, itu pasti akan sedikit menyakitkan. Jadi Nicole dan Sean pergi ke rumah tamu di lantai atas. Bagaimana keadaannya? Apakah parah? Tanya Sean. Nicole menurunkan tangan yang dipegangnya di lengannya dan berkata, aku baik-baik saja. Sean melirik dan menyadari bahwa Nicole tidak memiliki bekas merah. Dia sedikit terkejut. Itu tidak membakarmu. Dia berharap semudah itu untuk membakarku, Nicole mencibir. Kau benar-benar hebat. Sean terkekeh, melihat maksud Nicole. Awalnya, ia khawatir padanya, tetapi ia tidak pernah menduga itu semua tipuan. Nicole sama sekali tidak tersiram air panas. Sebenarnya aku bertanya-tanya apakah Damien akan menyerang bahkan tanpa kesempatan. Di sisi lain, Karen memberi kita kesempatan yang sempurna. Tatapan Nicole menjadi gelap saat dia berkata dengan nada sarkasme. Upaya Karen untuk bersekongkol dengan Nicole akhirnya memberi Nicole kesempatan untuk mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Sean mengangguk. Sekarang kita berdua sudah terlibat, Damien pasti akan segera bertindak. Lagi pula, jika ada yang hilang, Sean dan Nicole akan dicurigai. Ini adalah waktu yang tepat bagi Damien untuk menjebak dan menjebak mereka. Jika demikian, Damien dapat mencapai tujuannya dan terhindar dari masalah. Apakah semuanya sudah diatur? Bisik Nicole. Sean menjawab, semuanya sudah siap. Jangan khawatir. Nicole duduk dan mengambil kotak P3K dari bawah meja kopi, lalu membukanya.
Ia dengan santai mengambil gulungan kain kasa untuk dililitkan di lengannya. Aku akan membantu. Sean duduk. Itu hanya untuk pertunjukan, jadi setidaknya mereka harus membuatnya terlihat realistis. Begitu Sean selesai membalut lengannya dengan kain kasa, Nicole memeriksa waktu dan berkata, seharusnya sudah waktunya. Aku akan pergi dan memeriksanya. Sean berdiri dan mendorong pintu kamar dengan lembut. Mereka telah memilih kamar ini untuk suatu tujuan. Kamar ini memiliki pemandangan makanan di ruang belajar, tetapi ruang belajar tidak dapat melihat sisi ini dengan jelas. Pada saat itu, Sean melihat dua orang diam-diam datang ke pintu ruang belajar. Salah satu dari mereka memasuki ruangan, sementara yang lain berdiri di dekat pintu masuk, tampak berjaga-jaga. Secerca kegelapan berkelebat di mata Sean saat ia diam-diam memperhatikan mereka. Sean terkejut ketika orang yang masuk segera keluar dengan sesuatu yang disembunyikan di dalam tas di pakaiannya. Mereka berhasil, kata Sean dan menutup pintu kamar. Mendengar langkah kaki di luar semakin samar dan kemudian menghilang, mereka tahu kedua orang itu telah pergi. Bab 2318. Kita juga harus turun, kata Sean kepada Nicole dengan tenang. Nicole mengangkat bahu dan berdiri. Ayo pergi. Lebih baik mereka pergi diam-diam setelah mencapai tujuan mereka karena jebakan sudah terpasang. Tak lama kemudian, mereka berdua turun ke bawah dan kembali ke meja makan. Nicole, apakah lenganmu baik-baik saja? Tanya Gloria dengan khawatir. Nicole menyeringai dan menghiburnya, tidak apa-apa. Aku sudah mengoleskan salep. Akan lebih baik setelah beberapa hari istirahat. Gloria terus mengkhawatirkan Nicole. Ia memutuskan untuk menunggu sampai mereka tiba di rumah untuk bertanya lagi. Ia mengerti Nicole tidak bisa begitu saja menuduh Karen dengan begitu banyak orang yang hadir. Lebih baik tenang dulu untuk saat ini. Karena kamu baik-baik saja, ikutlah dengan kami, kata Tuan Riddlesir, sambil pandangannya tertuju pada lengan Nicole. Jangan khawatir, kakek. Aku baik-baik saja. Nicole terkekeh, sambil menggerakkan lengannya dengan sengaja. Hati-hati, jangan memindahkannya, Tuan Riddlesir memperingatkan dengan khawatir. Nicole kemudian menoleh ke arah kerumunan dan meyakinkan, tidak perlu khawatir, teman-teman. Ayo makan. Baiklah, ayo, makanlah. Karen tersenyum sopan. Dengan sedikit sikap patuh, dia menambahkan, aku senang kau baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan menyalahkan diriku sendiri sampai mati. Maaf telah merepotkanmu. Nicole melirik Karen dengan penuh arti. Senyum Karen memudar sejenak. Entah mengapa ia merasa seolah-olah Nicole telah mengetahuinya. Sesuatu berkelebat di mata Nicole. Kemudian dia mengabaikan Karen, berencana untuk membalasnya nanti. Tuan Riddlesir, kepala pelayan datang. Dengan ekspresi muram, ia berbicara pelan ke telinga Tuan Riddlesir, ada pembobolan di rumah. Ada yang hilang di ruang kerja. Apa yang terjadi? Tuan Riddlesir langsung murka, sambil berpikir, satu siapa yang berani mengincar keluarga Riddle. Saya sudah memeriksa. Ruang kerja itu jelas-jelas digeledah seseorang. Tapi masih belum jelas apa yang hilang, kata kepala pelayan rumah itu dengan serius. Kepala pelayan rumah itu tahu ruang kerja itu penuh dengan barang-barang penting untuk Tuan Riddlesir. Saya akan pergi melihatnya. Tuan Riddlesir melangkah ke atas dengan langkah lebar. Apa yang terjadi? Meskipun suara kepala pelayan rumah itu rendah, semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu telah terjadi. Mereka semua cukup bingung dengan langkah mendadak Tuan Riddlesir, yang tergesa-gesa naik ke atas. Kita juga harus melihatnya. Karen merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuan Riddlesir, jadi dia ingin pergi dan memeriksa situasinya. Karen, kurasa kita harus menunggu ayah turun, usul Emma lembut. Emma merasa ini bukan saat yang tepat untuk campur tangan dalam situasi ini. Jika Tuan Riddlesir ingin mereka tahu, mereka tentu akan mendapatkan informasinya. Sebaliknya, Tuan Riddlesir akan marah jika mereka datang tanpa izinnya. Bagaimana kalau itu penting? Kita harus membantunya, loh, imbuh Karen, enggan menyerah. Ia lalu menatap Dillion, bagaimana menurutmu? Aku bersama Damien, tatapan Dillion menjadi gelap. Dia merasa bahwa mereka harus bersikap rendah hati dalam masalah ini,
dan akan lebih baik jika mengikuti orang banyak. Jika yang lain pergi, mereka tentu akan mengikuti. Namun, jika yang lain tidak pergi, mereka akan menjadi bahan gosip jika mereka pergi sendiri. Karen menatapnya. Damien, ayah terlihat tidak enak badan. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Damien tetap diam sebelum berkata, lebih baik menunggu. Karena tidak ada seorang pun yang akan mengganggu Tuan Riddle, Sir, Karen hanya bisa menggertakkan giginya karena marah. Bab 2319. Senyum sinis muncul di bibir Nicole saat ia melihat Karen yang tampak gelisah. Ia sungguh berharap Karen akan datang dan memeriksa situasi. Sulit membayangkan betapa mencurigakannya Karen saat orang-orang mulai menyadari betapa terlibatnya ia dalam situasi tersebut. Ruang makan menjadi sunyi, semua orang menunggu dengan tenang. Semua orang memikirkan hal yang sama, memikirkan apa yang mungkin terjadi. Akhirnya, Tuan Riddle, Sir, kembali turun dengan langkah berat. Ayah, ada apa? Ayah kelihatan tidak sehat. Daniel langsung berdiri, membantu Tuan Riddle, Sir, untuk duduk di sofa. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang ingin menikmati makanannya. Oleh karena itu, semua orang berkumpul di ruang tamu. Ayah, apakah sesuatu yang buruk terjadi? Tanya Dexter dengan khawatir. Yah, Tuan Riddle, Sir, mendesah. Seseorang membobol rumah itu. Apakah ada yang hilang? Tanya Dillion dengan ekspresi yang tidak biasa. Damien mengumpulkan kita semua di sini hari ini, dan kebetulan ada pembobolan di rumah. Rumah besar Riddle tidak pernah mengalami insiden selama bertahun-tahun, jadi mengapa hari ini terjadi? Ayah, apa yang hilang? Dilihat dari ekspresimu, pasti ada sesuatu yang penting. Damien menyadari tatapan Dillion dan mengalihkan pandangannya. Dengan pertanyaan Damien, bisikan-bisikan pelan yang tadinya terdengar tiba-tiba berhenti. Semua orang penasaran tentang apa yang hilang. Tuan Riddle, Sir, mendesah. Akta kepemilikan rumah bangsawan Riddle sudah hilang. Apa? Semua orang benar-benar terkejut. Tapi apa gunanya pencuri mengambil surat kepemilikan rumah itu? Tanya Stanley dengan bingung. Memiliki akta properti tidak berarti seseorang harus memperoleh akta properti. Mereka mungkin berpikir bahwa lelaki tua ini tidak akan hidup lama, kata Ten. Riddle, Sir, penuh arti, dan tatapannya perlahan menyapu semua orang. Ten, Riddle, Sir, menduga bahwa hilangnya surat kepemilikan mungkin terkait dengan keturunannya yang tidak berbakti. Ayah, bagaimana bisa ayah berkata begitu? Ayah dalam kondisi yang sangat baik, kata Daniel, tidak setuju untuk menghibur ayahnya. Benar sekali. Jangan terlalu dipikirkan, ayah, Dillion setuju. Lagi pula, hilangnya sertifikat properti tidak ada hubungannya dengan kesehatanmu. Terlepas dari kesehatan Ten, Riddle, Sir, akta properti itu tidak berguna bagi orang yang mengambilnya. Kita harus melaporkan kasus ini. Setidaknya untuk mendapatkannya kembali, usul Dexter. Dia pikir yang terbaik adalah menangkap pelakunya, karena masalah lain bisa diurus kemudian. Tepat saat Dexter selesai berbicara, ruang tamu menjadi lebih sunyi. Keempat bersaudara itu menatap Tuan Riddle, Sir. Pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara karena itu adalah keputusan Tuan Riddle, Sir. Kakek, kurasa polisi tidak perlu ikut campur. Kalau kita laporkan kasus ini, beritanya akan menyebar ke seluruh Sanjoto. Berita ini akan berdampak pada keluarga Riddle, usul Nicole lembut. Tuan Riddle, Sir, mengangguk pelan, tetapi tidak langsung menyetujui ide Nicole. Ia tampak berpikir keras, mempertimbangkan kata-katanya. Nicole, apakah kamu keberatan melapor ke polisi karena kamu merasa bersalah? Raine memanfaatkan kesempatan itu untuk menuduh Nicole. Bab 2320. Nicole baru saja mempermalukan Raine, jadi tidak mungkin Raine akan membiarkan Nicole lolos sekarang. Nicole mengangkat sebelah alisnya. Bersalah. Apa kau melihatku melakukannya? Hanya Sean dan kau yang naik ke atas tadi, dan sekarang sesuatu telah terjadi. Apa kau benar-benar bisa menyalahkan kami karena mencurigaimu? Raine semakin yakin saat memikirkannya. Awalnya, Raine hanya ingin menekan tombol Nicole, tetapi sekarang dia menyadari hanya Sean dan Nicole yang naik ke atas. Mendengar perkataan Raine, Karen langsung menimpali.
Sekarang setelah kau menyebutkannya, memang hanya kalian berdua yang naik ke atas. Nicole menggerakkan tangannya dan berkata dengan penuh arti, apakah kamu lupa mengapa aku naik ke atas? Karen menjadi kaku. Itu adalah keputusan spontan untuk memprovokasi Nicole. Jika dia tidak melakukannya, Nicole tidak akan punya alasan untuk naik ke atas. Mungkin dia mengenai tempatmu. Kalau kau tidak terbakar, kau mungkin punya alasan lain untuk naik ke atas, kata Raine dengan marah, yakin bahwa ada yang salah dengan Nicole. Baiklah, kau bilang aku pelakunya. Tapi apa suaranya berubah dingin? Jika kau tidak bisa memberikan bukti, aku bisa menuntutmu. Karena pencemaran nama baik. Kenapa aku? Raine langsung terdiam, wajahnya pucat. Dia menjawab dengan lemah, kami hanya berdiskusi. Tapi kau memang tersangka utamanya. Sean dan Nicole adalah satu-satunya yang meninggalkan meja makan. Namun, Raine juga tahu bahwa meskipun Nicole adalah pelakunya, Nicole tidak akan meninggalkan bukti apapun. Jadi, tidak ada bukti sekarang. Cukup berdebat, suara Tuan Riddleser terdengar, dan semua orang langsung berhenti berbicara. Setelah melirik ke arah kerumunan, Tuan Riddleser berkata, lupakan saja soal menelepon polisi. Namun, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Bagaimana kita bisa menyelidikinya? Dexter mengerutkan kening, berpikir mustahil bagi mereka untuk menanganinya sendiri. Everett, Preston, Steve, Ellar, Tuan Riddleser, memanggil dan memberi instruksi kepada mereka, akan bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Keempatnya saling bertukar pandang sebelum dengan enggan menyetujui. Oke. Baiklah, sudah diputuskan. Semua orang boleh pergi sekarang. Tuan Riddleser, memegangi kepalanya dengan lesu. Ayah, istirahatlah. Anak-anak akan mengurus ini. Yang perlu ayah khawatirkan hanyalah kesehatan ayah, Damien meyakinkan. Kami akan pergi sekarang. Kami juga akan pergi, ayah. Ayah bisa menunggu kabar dengan tenang, Dillion meyakinkan. Dexter mengangguk pada Daniel sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Riddleser, dan meninggalkan rumah besar Riddle. Ruang tamu menjadi sunyi. Kepala pelayan membawa secangkir teh dan bertanya dengan lembut, Tuan, apakah Anda benar-benar tidak mempertimbangkan untuk melaporkan hal ini ke polisi? Tuan Riddleser telah memilih 1 dari 4 keluarga untuk diselidiki secara terpisah. Selain itu, ia menghindari Sean, yang dicurigai. Namun, kecil kemungkinan keempat orang ini akan bekerja sama secara efektif selama penyelidikan. Sebenarnya, mereka semua telah menjadi tersangka di mata Tuan Riddleser, dan tidak pasti apakah kebenaran akan terungkap. Tuan Riddleser menyesap tehnya, lalu berkata penuh arti, ya. Lagi pula, kita harus mencuci pakaian kotormu di rumah. Jelas bahwa pencuri yang mengambil akta kepemilikan itu tidak hadir, tetapi dalangnya bisa jadi ada di antara kelompok orang ini. Apakah situasinya diperparah dengan melibatkan polisi atau melakukan penyelidikan diam-diam, hasilnya akan sama saja. Penemuan informasi apapun akan bergantung sepenuhnya pada keempat orang ini. Itulah sebabnya Tuan Riddleser memutuskan untuk meminta orang-orang dari keempat keluarga melakukan penyelidikan mereka sendiri. Kau sudah berusaha keras, tapi, kepala pelayan itu tidak dapat menahan rasa kasihannya kepada Tuan Riddleser. Dia merasa bahwa hati lelaki tua itu pasti sangat sakit saat ini karena semua tersangka adalah putranya.